Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing mengenai eh, konsep dasar pajak menurut perspektif Islam dan nanti sedikit berbeda antara konvensional dan Islam. Itu sendiri, pajak yakni sebuah sistem di mana diwajibkan untuk masyarakat, terutama di negara, untuk iuran wajib untuk menopang perekonomian di suatu negara tersebut. Kemudian dari segi Islam sendiri ataupun perspektif Islam, pajak bisa ataupun biasanya disebut dengan ribah ataupun iuran wajib ketika dalam satu negara tersebut ini mengalami kekurangan dana ataupun tidak bisa ataupun menipis tuh, ataupun kurang bisa untuk melanjutkan perekonomian di masa mendatang. Untuk dari tujuan sendiri, entah dari konvensional ataupun perspektif Islam, tidak ada pembedaan, yakni untuk kemaslahatan sosial dan kembali untuk warga negara sendiri. Kemudian yang sedikit pembedanya antara konvensional dan uh, Islam, yakni dari segi sifatnya. Dari segi konvensional, ini wajib tidak ada jangka waktunya, jadi terus-menerus dilakukan terus-menerus. Sedangkan untuk yang dari perspektif Islam, ini kita ada peran sendiri, semisal dalam satu negara ataupun daerah tersebut ini mengalami kekurangan dana untuk melanjutkan eh, perekonomian yang akan mendatang, ataupun sedang menipis, ataupun mengalami krisis. Ini entah itu dari segi untuk menampung infrastruktur, kemudian juga keamanan, pendidikan, dan lain-lain. Seperti itu. Dan untuk dalam konteks pajak ataupun dari dalam Islam, ini sudah ada, memang belum ada, maksudnya belum ada dalam zaman Rasulullah. Tapi di situ udah dicontohkan. Itu kita eh, apa ya, berempati ataupun melihat untuk masyarakat yang ataupun saudara-saudara kita di lingkungan kita, seperti itu zakat, jizyah, kharaj, dan lain-lain. Saya sendiri dalam Islam ini sebuah pengingat ataupun bisa dikatakan eh, membersih harta, nah, gitu. Jadi di situ harta kita berkeyakinan bahwasanya dalam harta kita itu terdapat harta orang lain. Nah, makanya dalam satu periode ataupun dalam satu tahun kita mengeluarkan zakat fitrah, dan zakat itu bermacam-macam, banyak. Zakat mal, fitrah, kemudian zakat profesi, ternak, dan lain-lain. Kemudian jizyah, yakni pajak ataupun iuran yang dikenakan oleh non muslim, masa non muslim untuk pemerintahan kaum muslimin. Kemudian juga ada kharajnya, itu yaitu tanah yang ditemukan pas saat perang yang dikelola oleh eh, orang-orang non muslim, tapi dalam naungan pemerintahan Islam, seperti itu. Jadi eh, konteks pajak ini sudah ada, menurut saya sudah ada dari sebelum dari zamannya Rasulullah sampai sekarang. Mungkin di Indonesia kita belum bisa menerapkan dari sistem pajak menurut ataupun secara syariah, karena kita memang mayoritas ini Islam, tapi tidak semuanya itu orang Muslim. Jadi kita sulit untuk menerapkan eh, sistem Islam. Dan dalam sistem perekonomian Indonesia ini kita masih menggunakan demokrasi, belum Islam. Jadi kita akan sulit untuk menerapkan dalam sistem Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan ataupun paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sharing lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.